Menghindari kerumunan masih jadi persoalan ubah perilaku warga masa pandemi. Terlebih saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat. Lantas, apakah anjuran pemerintah soal menjaga jarak dan menghindari kerumunan masih menjadi jurus jitu untuk mengimbau warga agar bisa tetap stay at home, tetap menjaga jarak dan tetap sehat. Dan kita akan membahasnya bersama Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Ginting. Selamat malam Pak Alex, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita bicara mengenai perilaku warga ini. Kalau tadi viral, tidak hanya di Bandung, tapi juga di kota lain di Indonesia. Sebenarnya apa yang terjadi kerumunan massa ini? Apakah memang kampanye untuk menjaga jarak, untuk tetap tinggal di rumah, mobilitas dikurangi, tidak cukup efektif, Pak? Ya, jadi pertama memang komunikasi resiko dan komunikasi pelayanan ini memang harus terus-menerus disampaikan. Jadi artinya memang pemerintah menyiapkan seluruh aspek dalam rangka program penanggulangan COVID, tapi masyarakat itu sendiri juga harus bagian dari penanggulangan, sehingga dia tidak menjadi objek, tapi dia juga harus menjadi subjek. Dan yang kedua bahwa kita masih berada dalam Inmendagri nomor 6 dan Inmendagri nomor 7 yang mengawasi dan mengatur tentang pengendalian mobilitas dan juga bagaimana implementasi penanggulangan itu bisa di masyarakat, yaitu 3T dan 3M. Nah, khusus untuk kerumunan-kerumunan ini kan banyak berhubungan dengan kegiatan. Kegiatan itu tentu ada penyelenggara, ada panitia, bisa indoor, bisa outdoor. Tentu dalam hal ini, tentu panitia sebagaimana yang sudah dibunyikan dalam Inmendagri bahwa perlu ada pembatasan-pembatasan sosial yang sudah diatur melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau misalnya kegiatan itu indoor, maka tentu ada QR code. Jadi semua mereka yang datang tentu harus sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, mereka sudah divaksinasi 2 kali dan kemudian tidak lagi dalam keadaan infeksi. Dan kemudian dengan melakukan check-in tentu akan tahu jumlahnya berapa. Apakah dia bisa mengisi kapasitas 50%, 75%, tentu penyelenggara dan pengawas bisa membatasinya. Makanya ini sesuatu yang aneh kalau di suasana sekarang bisa kebanjiran penonton sehingga akhirnya sudah melanggar aturan-aturan di dalam 3M tersebut, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Oleh karena itu memang sekali lagi kita harus saling mengingatkan agar setiap penyelenggara kegiatan, apakah itu kegiatan sosial, budaya, keagamaan, tetap menggunakan QR code. Jadi dengan ini bisa diketahui berapa volume yang masuk dan berapa volume yang keluar. Dengan demikian kita tahu berapa kapasitas yang terisi. Demikian juga Inmendagri juga sudah mengatur berapa kapasitas kalau dia pada PPKM level 3 ataupun PPKM level 2. Dan ini menjadi tanggung jawab penyelenggara dan tanggung jawab masyarakat juga. Apalagi pada saat ini kita sudah mendengar ada kenaikan kasus positif harian maupun juga kasus aktif. Jadi oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Dan aplikasi Peduli Lindungi jangan tinggal simbol saja, tapi ini harus direspons. Apa artinya kalau hitam, kuning, hijau, ataupun merah. Pak Alex, berarti boleh dikatakan sebenarnya secara koordinasi baik pusat maupun daerah masih sama tetap dengan Permendagri, kemudian juga dengan QR Code seperti Bapak tadi utarakan ya. Tapi kenapa Pak masih terus terjadi seperti ini? Mall terutama kan pemantauannya begitu sangat jelas. Ketika warga datang jumlahnya udah ribuan, sudah memenuhi kapasitas, melebihi bahkan, tetapi sepertinya mall tidak bertindak. Lalu bagaimana pengawasan Satgas COVID sendiri di daerah Pak? Ya, jadi kalau secara institusi, secara organisasi sebenarnya PPKM itu ada di tingkat nasional, ada posko di tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan juga di tingkat kelurahan sama desa. Secara organisasi ini sudah teratur. Hanya bagaimana pengawasan dan pengendalian secara berjenjang ini harus turun ke bawah. Dan kemudian Inmendagri juga mengatakan bahwa setiap penyelenggara kegiatan, apakah itu wisata, apakah itu mal, apakah itu pasar, di setiap kegiatan tersebut ada satgas. Jadi satgas inilah yang bekerja membantu manajemen untuk mengatur arus lalu lintas orang masuk dan orang keluar, membatasi mereka yang belum vaksinasi untuk masuk, membatasi mereka yang terinfeksi dengan warna merah tidak masuk dan kemudian direspons harus segera ke isolasi. Jadi oleh karena itu memang pihak manajemen, apakah manajemen kegiatan wisata ataupun kegiatan pasar, ini harus berkoordinasi terus dengan satgasnya sendiri ataupun juga satgas yang ada di kabupaten kota ataupun di kecamatan ataupun yang ada di kelurahan dan desa. Sehingga dengan demikian
tetap terkoordinasi, masyarakat juga tidak dirugikan, dan kemudian juga penyelenggara juga tetap bisa menyelenggarakan kegiatannya. Misalnya seperti barongsai, bisa saja dilakukan dengan berbagai etape ataupun berbagai termen. Misalnya jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 12, atau jam 15 sampai 17, sehingga masyarakat yang datang itu bisa terurai, terpecah, baik yang check-in maupun check-out. Ini harus menjadi kerjasama kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi varian Omicron, semakin banyak orang berkumpul, semakin cepat terjadi penyebaran. Iya, Pak, tapi kita bicara mengenai kasus hari ini ada 27.197 kasus aktif baru ya Pak ya. Lalu kita bicara mengenai gelombang Omikron ataupun gelombang ketiga. Tapi sepertinya narasi ini tidak cukup didengar oleh warga terutama di luar Jakarta. Karena pemerintah sendiri selalu mengatakan kawasan Jabodetabek, aglomerasi dan kota-kota besar penyumbang terbanyak dari kasus Omikron saat ini. Lalu bagaimana sebenarnya yang harus kita bisa berikan narasi yang tepat kepada masyarakat bahwasanya kasus ini juga bisa terjadi di kota-kota kecil, Pak, ataupun di luar Jabodetabek dan sekitarnya? Ya, yang pertama bahwa apapun variannya, apapun jenisnya, ini tetap membahayakan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Kedua, bagi mereka yang sakit, jangan keluar rumah. Bagi mereka yang flu, batuk, sakit tenggorokan, tetap harus di rumah. Dan bila mana dia melakukan pemeriksaan, apakah dengan telemedicine, dan ternyata positif, kalau ringan tetap di rumah, tapi kalau dia rumahnya tidak memadai, tidak memenuhi syarat, apakah karena umurnya sudah lanjut, maka dia bisa ke isoter. Dan kalau perburukan, maka dia bisa ke rumah sakit. Ini yang penting. Jadi kalau kita kontak erat dan kemudian kita merasa bahwa kita adalah terinfeksi atau kita baru berada dari sebuah tempat di mana risikonya tinggi, maka jangan keluar rumah dulu. Jadi untuk sementara ini yang harus kita jaga sehingga tidak terjadi transmisi yang berlipat ganda. Karena Omikron itu sendiri sudah mudah terinfeksi. Apalagi kalau kita saling menularkan, ini akan membuat kasus semakin tinggi. Jadi di hulu harus disiapkan isoter, di hilir rumah sakit harus siap untuk menghadapi mereka yang gejala sedang dan berat. Ini menjadi kata kunci. Di samping juga mensukseskan vaksinasi yang belum selesai bagi yang 2 kali, ataupun yang sekali harus masuk yang kedua kali, ataupun yang kedua kali dia harus masuk ke booster. Iya Pak, kalau kita bicara mengenai kerumunan ya Pak ya, sanksi sepertinya masih belum tegas nih Pak. Salah satunya kerumunan di Subang, hanya 3 hari, ditutup sementara. Sepertinya para pengelola tempat hiburan, kemudian juga tempat-tempat wisata seperti itu Pak, tidak merasa akan ada efek jerah Pak, kalau misal ke depannya mereka akan menerapkan keramaian seperti ini lagi Pak. Jadi kalau kita baca Inmendagri nomor 7 ataupun nomor 2, di situ ada sanksi yang diberikan. Baik mulai dari pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan juga bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan di dalam Inmendagri tersebut. Termasuk soal kapasitas, termasuk juga soal respons dari berbagai kegiatan-kegiatan yang ada yang melanggar kaidah-kaidah PPKM itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau itu kita cermati, itu ada. Tergantung kembali kepada pimpinan yang ada di daerah untuk bisa dengan tegas melakukan injak rem, injak gas, tapi juga bisa melakukan keseimbangan yang baik untuk kemajuan bersama. Ya, saya tertarik dengan statement Bapak untuk menjaga keseimbangan sehingga juga memberikan kemaslahatan bersama ya Pak. Kalau kita bicara tadi lokasi-lokasi hiburan, pusat perbelanjaan, wisata merupakan kawasan yang terdampak Pak. Dan mereka sepertinya harus segera kembali lagi mengejut roda perekonomian mereka sempat terpuruk hampir 2 tahun. Lalu bagaimana Pak titik keseimbangan yang tepat dalam penerapan prokes, kemudian juga mereka tetap bisa menangguk untung, sementara di satu sisi tidak mungkin lagi kan kalau mereka harus kembali di lockdown seperti itu Pak. Ya, jadi artinya memang ini harus menjadi kesadaran bersama, karena ini juga adalah bagian tanggung jawab masyarakat. Tidak bisa itu kita serahkan kepada pemerintah. Memang pemerintah membuat aturan regulasi. Pemerintah memang mempunyai kekuatan untuk memberikan punishment. Tapi pemerintah juga memberikan kemampuan juga untuk memberikan reward. Oleh karena itu memang komunikasi sosial, komunikasi pelayanan, komunikasi risiko ini harus terus-menerus, harus disampaikan. Dan kita tahu bahwa pemulihan kesehatan juga harus diiringi dengan pemulihan ekonomi. Orang juga perlu makan, perlu minum. Oleh karena itu tadi injak rem dan injak gas ini memang harus benar-benar seimbang. Oleh karena itu memang diberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah, apakah itu bupati, wali kota, untuk melihat kearifan lokal yang ada di tempat tersebut untuk bisa melakukan pengendalian dan pengawasan yang membuat orang sejahtera dan orang terlindung dari infeksi, tetapi juga tidak mematikan roda perekonomian. Baik, terima kasih Bapak Alexander Giting selaku Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 untuk perbincangannya di sore hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, salam sehat.